Perkara tidak merepotkan memang selalu diperlihatkan oleh Nike Ardila saat syuting. Menurut pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan Nike mengatakan bahwa Nike sebagai artis muda mempunyai disiplin waktu yang sangatlah tinggi. Mereka juga mengatakan kalau bekerja sama dengan Nike itu sangat menyenangkan. Nike juga memiliki jadwal yang rapi. Dan satu lagi, meskipun ia sudah memiliki nama besar dan sudah menjadi seorang bintang, Nike tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seorang bintang besar. Ia selalu rendah hati. Di saat nama dan karirnya sudah meroket serta tour show-nya tiada henti, pengagumnya pun tersebar sampai ke pelosok negeri. Figur bintang melekat pada dirinya. Tak jarang pula ia dikejar oleh para penggemarnya, hanya sekedar untuk berjabat tangan atau meminta berfoto bersama. Sikap responsif pun selalu ia tunjukkan dengan tatapan wajah yang anggun, disertai senyuman manis yang selalu ia berikan kepada para penggemarnya. Bahkan ia tidak canggung-canggung untuk menyapa terlebih dahulu orang yang melihatnya. Nike Ardila sendiri pernah berkata, "Saya tidak pernah merasa kalau diri saya itu terkenal. Jadi kalau bertemu dengan saya di jalan atau melihat saya dimanapun, panggil saja Nike begitu. Jangan malu-malu," kata Nike Ardila. Inilah sikap dan kepribadian Nike Ardila di setiap harinya terhadap para penggemarnya dan semua orang. Berikut ulasan selengkapnya. Usianya baru saja bertambah menjadi 15 tahun. Biarpun ia sudah beranjak belia, namun tidak menghalanginya untuk terus mengembangkan kreativitas, khususnya di dunia tarik suara. Meskipun ia sudah besar, namun menurut ibunya Nike masih sering kolokan. Ya, namanya juga anak bontot. Sebenarnya anaknya kan masih kecil, jadi masih suka kolokan sekali sama orang tuanya. Begitu kata ibunda Nike Ardila. Tetapi mengenai keterlibatannya dalam berbagai film remaja yang ia lakoni, Nike mengakui kalau dulunya tidak pernah terpikirkan sama sekali. Lalu bagaimana dengan bidang musik yang ia jalani saat ini? Kalau setiap kali Nike naik panggung untuk menyanyikan lagu, itu memang sudah menjadi obsesi Nike sejak kecil. Karena sudah sejak kecil Nike rutin mengikuti berbagai festival nyanyi. Begitu kata Nike Ardila. Iya, berbekal pengalaman seringkali mengikuti berbagai festival sejak kecil, ditambah dengan bakat alam yang tinggi, dan dengan penuh keyakinan membuatnya berhasil memasuki dunia rekaman. Lalu siapa sih yang berjasa dalam mengajak Nike rekaman? Nike pun menjawab, Nike bisa masuk dapur rekaman itu berkat bantuan dari Om Denny Sabri. Sejak saat itu album pertama Nike keluar, yaitu album Seberkas Sinar. Untuk menjadi seorang bintang, apa saja yang harus dipenuhi? Menurut Nike sendiri, untuk bisa menjadi seorang bintang diperlukannya sebuah pengorbanan dan kerja keras. Dan alhamdulillah berkat itu semua, kini Nike bisa memetik hasilnya. Dan setelah Nike sudah sukses menjadi penyanyi, bintang film dan model, apakah Nike sudah merasa memiliki nama besar? Nike pun menjawab, Nike mah belum ada apa-apanya. Nike masih anak bawang, dan Nike masih perlu banyak belajar lagi, ungkapnya dengan rendah hati. Lalu mengenai cap artis karbitan, bagaimana menurut Nike sendiri? Nike pun menjawab, semua yang Nike raih ini adalah berkat ketekunan, perjuangan dan juga dukungan dari para senior Nike yang sudah membantu Nike tanpa pamrih apa-apa. Ya, meskipun Nike kurang suka dicap artis karbitan, namun Nike selalu menjawab setiap pertanyaan dengan tegas. Lantas bakat yang dimiliki oleh Nike ini apakah benar-benar sudah matang karena memperdalam suatu disiplin ilmu tertentu?
Bakat Nike di dunia seni adalah bakat alam, tetapi tidak hanya berbakat itu saja. Kalau hanya bakat itu saja, Nike ini bukan apa-apa. Modal utama Nike adalah kemampuan mengembangkan keingintahuan tentang musik, terutama musik rock. Begitu jawaban Nike. Akan tetapi, meskipun Nike bernyanyi dalam lagu-lagu rock, tapi ia tidak mau disebut sebagai lady rocker. Kenapa? Nike pun menjawab, Nike ini bukan rocker. Meskipun Nike menyanyikan lagu-lagu rock, bukan berarti Nike ini adalah rocker. Sementara langkah Nike di bidang tarik suara semakin kokoh, ia pun kian mantap menekuni bidang lainnya. Nike mencoba berkarir di dunia layar perak. Apakah Nike bersedia bila ada tawaran main film yang sekiranya meminta adegan merokok atau ciuman misalnya? Wah, kalau itu jujur saja Nike belum dulu deh. Soal adegan ciuman saja sudah banyak yang Nike tolak sebelumnya. Lagi pula Nike ini kan masih kecil, belum pantas untuk beradegan seperti itu. Nike juga belum siap. Dan kasihan penggemar Nike, mereka banyak yang protes. Tanggapan mereka bermacam-macam tentang penampilan Nike di layar lebar. Begitu penjelasan dari Nike. Dan jika Nike dihadapkan pada dua pilihan cowok, padahal keduanya ini tidak Nike suka dan tidak pernah mengharapkannya. Misalnya Nike tiba-tiba dilamar oleh dua pemuda dan Nike harus memilih salah satunya. Cowok yang pertama dia itu kaya raya, tapi akan menjadikan Nike sebagai istri kedua. Dan cowok yang kedua dia itu ganteng, tapi dia belum punya pekerjaan tetap. Nah, Nike mau pilih yang mana? Wah, pertanyaannya susah juga ya, tapi bolehlah Nike jawab. Tentunya kalian tidak mau kan melihat Nike cewek yang paling menderita di dunia ini? Menurut Nike, walaupun cowok itu belum mempunyai pekerjaan tetap, asalkan mempunyai penghasilan yang cukup untuk hidup, Nike pasti akan bahagia. Yang harus diingat, hidup itu bukan hanya sekedar untuk makan atau bisa makan saja. Begitu sih kalau menurut Nike. Pastinya ada banyak penggemar Nike yang cukup fanatik terhadap Nike yang selalu ingin tahu tentang Nike dan selalu ingin berusaha untuk bertemu dengan Nike. Jikalau ada satu penggemar Nike yang dia tidak bisa tidur sebelum mendengarkan lagu-lagu Nike, dan dia itu selalu membeli kaset di setiap album-album Nike yang beredar, dan dia selalu mendoakan untuk kesuksesan karir Nike di masa yang akan datang, menurut Nike sendiri bagaimana? Wah, fanatik sekali ya fans itu sama Nike. Nike sangat berterima kasih sekali, dan mudah-mudahan atas semua doa serta dukungannya, Nike kedepannya bisa lebih sukses lagi dan terus bisa memberikan karya-karya terbaik Nike buat semua penggemar. Hampir setiap hari Nike menerima banyak surat dari penggemar. Bagaimana cara Nike dalam membagi waktunya untuk membalas semua surat mereka itu? Nike pun menjawab, surat-surat dari para penggemar sebisa mungkin akan Nike balas, meskipun tidak semuanya bisa selesai dalam sehari atau 2 hari. Nike juga sediakan buku tamu. Nike memaksudkan untuk siapapun yang datang bisa meninggalkan pesan di situ. Dan Nike sangat berterima kasih sekali untuk semua itu. Jika Nike lagi merasa capek, jenuh atau bosan, apa yang Nike lakukan? Nike pun menjawab, kalau Nike lagi jenuh atau merasa bosan dengan rutinitas Nike mengatasinya dengan cara bersepeda atau jogging setiap pagi. Kalau bersepeda biasanya Nike lakukan di hari Minggu bareng teman-teman. Tapi kalau untuk jogging, Nike lakukan setiap pagi setelah sholat subuh. Bagi Nike, berolahraga itu perlu untuk menjaga kesehatan tubuh biar lebih bersemangat lagi dalam menjalani semua aktivitas Nike. Kesibukan Nike yang cukup padat, bagaimana cara Nike untuk membagi waktunya antara bernyanyi, main film, dan sinetron? Nike pun menjawab, selain nyanyi, saat ini Nike tengah merasa enjoy main sinetron. Alhamdulillah Nike banyak mendapatkan kontrak untuk sinetron. Satu sinetron selesai, sinetron selanjutnya sudah menanti. Alhamdulillah kan?
Tapi jika Nike mau mengisi suatu show, Nike pasti minta izin dulu dengan sutradara. Alhamdulillah pihak-pihak yang sudah mengontrak Nike sudah paham betul dengan semua itu. Memangnya Nike tidak merasa capek dengan semua itu? Nike pun menjawab, kalau Nike boleh jujur, Nike merasa capek. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau Nike sudah menandatangani kontrak, Nike harus penuhi. Dan Nike sama sekali tidak merasa kerepotan. Dan ngomong-ngomong soal penggemar dan kesibukan Nike Ardilla, sikap responsif Nike juga selalu ia tunjukkan ketika bertemu dengan para penggemarnya. Salah satunya pernah diungkapkan oleh personil trio Quack Quack Dea Ananda. Pada saat Nike menang untuk kategori penjualan kaset terlaris dan trio Quack Quack masuk ke dalam nominasi, waktu itu album pertama mereka. Pada malam itu setelah selesai acara, kami melihat Teteh Nike jalannya cukup cepat untuk melanjutkan perjalanan pulang. Kami teriak-teriak manggil nama Teh Nike untuk minta foto bersama. Gak taunya Teh Nike nyamperin kami dan menyempatkan diri untuk berfoto bersama kami. Padahal waktu itu mobil Teh Nike sudah standby di lobi untuk menjemput Teh Nike pulang. Saya dan Leoni sangat bahagia dan bangga sekali bisa berfoto bersama Teteh. Teh Nike super baik, mau menyempatkan waktu untuk foto dengan kami. Begitupun saat Nike melakukan sebuah show atau konser, sikap kepeduliannya itu pun terlihat. Nike tidak akan mau memulai acara dan performanya jika ada anak-anak yang terjebak di tengah-tengah penonton dewasa. Nike akan berteriak menggunakan mic-nya untuk meminta mengamankan anak-anak terlebih dahulu. Dan bila waktu azan tiba, Nike akan meminta break acara agar suara azan terdengar jelas berkumandang. Ketika show berakhir, Nike selalu bertanya, apakah semuanya aman? Tidak ada yang luka atau meninggalkan? Nike selalu seperti itu karena dirinya merasa khawatir. Dalam kesehariannya pun, Nike tetaplah Nike. Meskipun setiap hari ada banyak orang atau fans yang berdatangan ke rumahnya, Nike tidak pernah merasa terganggu. Nike pun pernah berkata, sampai detik ini kalau saya di rumah ataupun saya tengah pergi kemana, saya tidak pernah merasa terganggu dengan panggilan atau kerumunan para penggemar. Para penggemar Nike rela antri untuk berkunjung ke rumah Nike di Parakan saat Bandung. Waktu itu belum berdiri Museum Nike Ardilla, dan semua pengunjung yang datang wajib untuk mengisi buku tamu yang disediakan. Begitu juga di kontrakan Nike di Jalan Mangga Fatmawati, Jakarta Selatan. Biasanya para penggemar datang ke sana dari pagi, mereka sudah sabar menunggu Nike. Meskipun Nike kadang baru sampai di rumah kontrakannya pagi hari. Setelah pulang syuting atau show, tapi Nike tetap melayani para penggemar yang datang dengan ramah. Walaupun Nike saat itu terlihat lelah dan mungkin belum tidur semalaman, tapi ia tetap menyambut hangat para penggemarnya itu. Semoga ulasan dari kisah Nike Ardilla ini menambah informasi dan selalu bermanfaat buat kita semua. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.